Kebetulan pada saat ini di dalam negeri tahun 2022 ini sudah mulai menghangat mengenai pemilu 2024 ya. Sehingga kemudian mulai orang melihat kembali mau dibawa kemana negeri ini. Ya kan. Nah, menurut Lord itu apakah memang perlu kita kembali ke masa dulu dengan Undang-Undang Dasar 45 hasil dari para founding father kita? Lord? Kalau pada proses keberadaan menurut Lord juga mulai pimpin tahun 2006 ya. Untuk sepakati setelah ada perubahan amandemen zaman ketua MPR ya, Pak Amin Rais. Kemudian presidennya Mega ya, Mbak Mega ya. Lord berjuang pada saat itu walaupun waktu itu dimulai dengan Lord dan Cak Ruslan Abdul Ghani. Lord akhirnya yang maju sampai hari ini Lord tetap konsekuen harus bahwa NKRI ini dikembalikan pada nilai ke founding father yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Begitupun Pancasilanya ada di dalam. Jadi kalau tidak, berarti Lord anggap bahwa NKRI sudah tanpa tuan. Kenapa itu? Penjelasannya gimana tuh? Penjelasannya karena NKRI ataupun Republik Indonesia ini tuannya diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tertinggi sebagai lembaga tertinggi negara ya. Kalau lembaga tertingginya tidak ada, siapa yang ngontrol? Kemudian mereka dalam posisi apa? Hukum tertinggi artinya tidak ada. Bagaimana Indonesia negara hukum? Kalau negara hukum tertingginya tidak ada, siapa yang ngangon mereka ini? Hukum apa ini di sini? Makanya Lord sekarang bekerja keras, berjuang keras. Bagaimana mengembalikan kepada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen kembali segera mungkin. Jadi pemilihan langsung hasil dari amandemen itu tidak cocok? Yang jelas ya cocok, melanggar sila 4 dong. Pancasila ya? Melanggar sila 4, apalagi mau memenuhi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tumpang tindihnya sebuah sistem sehingga menyebabkan sistem pembangunan, sistem pemerintah, sistem negara Republik Indonesia tumpang tindih tidak akan sampai. Jadi Lord juga setuju bahwa GBHN harus ada lagi dong? Harus ada, karena itu adalah ukuran barometer sebuah program pembangunan. Itulah nilainya di sana. Kalau misalkan sekarang dengan amandemen presiden maupun bupati maupun gubernur dan siapapun habis melaksanakan tugasnya, waktunya habis ngeloyor begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban. Itu artinya apa? Jadi nanti kalau kita kembali Undang-Undang Dasar 45, setelah presiden mandataris ini menyelesaikan tugasnya, dia harus lapor. Mempertanggungjawabkan tugasnya selama 5 tahun. Ya, dan bukan hanya presiden saja. Hukum tertinggi, lembaga hukum tertinggi ada MK, ada MA. Yang seharusnya tidak ada MK. Ini juga tumpang tindih ya. Mahkamah Agung itu sudah dalam sumber atas Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen adalah lembaga hukum tinggi. Jadi bisa saja MPR menolak pertanggungjawaban presiden. Dan itu kalau ditolak dihukum, aja. Dia dihukum? Iya dong, kalau ditolak, kenapa ditolak harus dihukum? Jadi tolak ukurnya dia berhasil melaksanakan tugasnya atau tidak, apakah dia bisa melaksanakan GBHN gitu? Iya dong. Ada tolak ukur. Ya. Kalau sekarang apa keadaannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi setelah memerintah pergi begitu saja? Makanya Lord menyarankan dan memberi masukan dan memberikan minta pertimbangan pada mereka yang saat ini lagi duduk di kekuasaan dalam bentuk bukan kekuasaan ini ya, tetapi dalam bentuk pengelolaan lembaga negara maupun pemerintah. Coba sadarlah. Sadar. Kalau tidak akan terjadi Indonesia bisa tinggal nama. Itu ya. Bahwa Lord kekuh dengan seperti ini karena dalam rangka pengen menyelamatkan bangsa Indonesia ini yang kita cintai, juga rakyat bagaimana mencapai tujuan. Sebagaimana tujuan 17 Agustus 1945 adalah mencapai pada gerbang kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini gimana kalau dengan cara seperti ini? Lah, masalahnya lagi bukan hanya itu. Apa itu? Ordenya juga harus diganti. Gimana itu? Bagaimana orde reformasi ini, kalau menurut Lord Rangga, ditinjau kembali. Apa masih bisa nggak mampu untuk meneruskan? Atau orde ini kita akhiri dengan orde yang lebih baik? Itu penting. Karena itu zaman, itu sistem. Kalau dalam manusia adalah bentuk pakaiannya. Kalau pakaiannya kita begini ya seperti ini adanya. Coba pakaian kita pakai pakaian
jenderal, jalannya juga begini. Ya. Kalau pakainya pendeta ya tetap berarti harus begini dan sebagainya ya. Ya. Penting menjadi satu hal bahwa reformasi setelah berjalan dari tahun 98 Lot ini ikut lahir di dalam proses aktivis sebagai 98 saat itu. Ya, Lot juga ikut di MPR, Lot juga ikut ngurus waktu di Semanggi dan sebagainya. Lot sudah aktif di sana dan Lot membangun posko reformasi rakyat bersama waktu itu DPP KNPI ya dengan Mas Maulana Isman. Gedung itu tak gunakan jadi posko reformasi. Lot mengikuti bersama berjuang sama mereka, para mahasiswa dan rakyat dan tentara dan sebagainya untuk bagaimana proses peradaan pada saat itu disebut aktivis 98. Sehingga Lot adalah pelaku. Bahkan sampai sidang 99 pun Lot adalah ikut sidang umum dan menentukan siapa yang jadi presiden.